Salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat datang di channel Suhute. Selanjutnya kita akan bahas episode 5 yang merupakan kelanjutan daripada episode 4. Silahkan Anda mencermati dan menonton dengan baik. Sekarang saya akan bahas gambar yang ke-6, artinya yang merupakan kelanjutan daripada episode 4. Di tangan tersebut saya kasih notasi putih. Itu adalah suatu garis karir yang berbentuk melengkung dari bukit bulan menuju ke arah tepi telunjuk antara telunjuk dan jari tengah. Artinya seorang pemimpin ini adalah orang yang betul-betul bakat di dunia politik. Artinya beliau ini akan banyak dukungan di bidang politik, di bidang politis, di bidang yang beliau geluti. Banyak sekali teman-teman massa dan yang mendukung beliau. Dan umumnya orang yang punya garis seperti ini orangnya baik hati, murah hati, dan mempunyai harga diri yang tinggi. Masih variasi daripada garis karir, saya beri notasi biru. Dasarnya, asalnya, awalnya adalah dari luar telapak tangan di atas bukit bulan. Beliau sungguh-sungguh orang yang karismatik, orang yang mempunyai karisma sangat luar biasa, sehingga beliau banyak pendukungnya. Dimanapun beliau banyak yang dukung. Karena apa? Karena yaitu talenta beliau yang sangat luar biasa. Kemudian kita bahas garis hati atau garis emosi. Letaknya di bawah jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk. Garis ini harus sangat bagus, melengkung dengan baik, dan tidak ada cacat-cacat, tidak ada pulau, tidak ada putus, dan lain sebagainya. Beliau adalah seorang yang mempunyai emosi stabil. Dan bila mana di ujung daripada garis ini, di sisi luar saya beri notasi kuning, ada tanda seperti beberapa tanda panah. Itu artinya masa kecil beliau adalah seorang yang mudah bercita-cita untuk maju, lahir dari keluarga yang cukup bagus. Meskipun dari keluarga yang susah, beliau adalah seorang yang mempunyai visi yang bagus. Karena emosinya kuat. Nah, di ujung daripada garis hati ini, di bawah jari telunjuk dan jari tengah ada cabang. Cabang ini saya kasih notasi merah. Cabang itu juga berarti bagus. Beliau mempunyai emosi yang stabil, bisa mengkombinasikan dua emosi dengan baik, ditampilkan dengan baik. Kemudian saya analisa gambar yang ke-7. Kita mulai dari beberapa garis di bawah jari kelingking. Letaknya agak ke arah pertemuan jari kelingking dan jari manis. Ada beberapa tanda. Di sini saya beri dengan notasi merah. Artinya beliau adalah seorang yang pandai, seorang yang pandai berbicara, diplomat ulung. Beliau susah dikalahkan di dalam hal argumentasi. Pemimpin sejati rata-rata mempunyai beberapa garis tegak di bawah jari kelingking. Kemudian saya akan bahas pergelangan tangan. Pergelangan tangan umumnya seorang pemimpin itu badannya sehat, umurnya panjang, bisa mempunyai pergelangan tangan 3, 4, bahkan sampai 5, dan bentuknya bagus, tidak berantai dan lain sebagainya. Artinya
beliau mempunyai kebahagiaan di bidang pekerjaannya. Di masa tua beliau mempunyai badan yang sehat dan kepuasan daripada karir beliau. Ada beberapa tanda yang langka yang jarang dipunyain oleh beberapa orang. Yang akan pertama saya bahas adalah tanda bintang. Suatu tanda bintang adalah keberuntungan dan kemasyuran akibat dan karena kepandaiannya. Bintang ini terletak di jari telunjuk atau di jari manis. Bila mana bintang ini di jari telunjuk, kepemimpinan beliau ini sangat luar biasa. Beliau adalah seorang yang masyhur, seorang yang terkenal, seorang yang mempunyai karisma sebagai seorang pemimpin sejati. Kemudian bila mana bintangnya ini terletak di jari manis, beliau mempunyai karisma dan seolah-olah pekerjaan beliau ini penuh keberuntungan, seperti kebetulan, tapi benar dan bagus. Nah, satu tanda trisula di bawah jari manis, tandanya hampir mirip dengan tanda bintang, menunjukkan suatu nama baik dan terkenal, tapi ada unsur kebaikan hati yang luar biasa. Kemudian ada tanda trisula di jari manis jarang ditemukan di tangan seorang pemimpin. Ada satu tanda lagi yang disebut tanda segitiga. Tanda ini juga jarang dimiliki beberapa orang. Tanda ini bisa di jari telunjuk, bisa di jari tengah, bisa di jari manis, ataupun bisa di jari kelingking. Ini adalah suatu tanda, artinya suatu keberhasilan yang luar biasa, suatu keberhasilan yang penuh dengan keberuntungan. Itu adalah beberapa tanda yang dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Bisa 1, 2, atau 3 tanda ini ada. Sekarang akan saya bahas gambar berikutnya. Di garis kepala pemimpin ini kadang-kadang ada cabang di ujungnya. Cabang tersebut berbentuk seperti huruf B, tapi dia belok ke bawah. Ini artinya suatu kecerdasan alami dari pemimpin ini. Beliau bisa melihat suatu masalah dari dua sisi yang berbeda. Talenta yang sangat langka. Kemudian ada cabang di garis kepala atau garis otak ini menuju telunjuk. Artinya apa? Suatu sifat kepemimpinan yang sangat luar biasa. Orientasi pemikiran beliau, orientasi pemikiran pemimpin ini adalah kepemimpinan, mengayomi rakyat, mempunyai ide-ide cemerlang, menganalisa, mengayomi, dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat, sehingga beliau makin didukung. Ada tanda yang melingkarin di bawah jari telunjuk, bisa 1 atau 2. Tanda ini disebut cincin Jupiter atau cincin Sulaiman. Artinya beliau adalah seorang yang mempunyai karisma, bijaksana yang sangat luar biasa, mempunyai sifat kepemimpinan yang lembut tetapi tegas. Karena apa? Karena di Bukit Jupiter garis ini adalah menambah harga diri dan kepemimpinan beliau. Cincin di Bukit Jupiter istimewa sekali. Kemudian saya akan bahas bukit-bukit tonjolan di telapak tangan. Pertama saya akan bahas bukit di bawah telunjuk, disebut Bukit Jupiter. Seorang pemimpin sejati harus mempunyai bukit tonjolan di bawah telunjuk ini dengan cukup tinggi dan bagus. Artinya apa? Beliau mempunyai harga diri, gengsi, dan mempunyai kemauan dan jiwa besar yang sangat menonjol sekali. Kemudian antara jari tengah dan jari manis itu juga akan ada bukit yang menonjol,
Demikian juga di antara jari manis dan jari kelingking. Dua bukit ini mendukung keberhasilan pemimpin tersebut. Kemudian di bukit penis, di bawah jari telunjuk harus cukup padat dan normal, tidak terlalu menonjol, tapi bukitnya cukup menonjol. Artinya vitalitas beliau itu tinggi, badannya sehat. Nah, di tengah telapak tangan di Bukit Maros juga tonjolannya harus cukup baik, cukup tebal. Nah, di akhir, di dekat telapak tangan di Bukit Bulan, Bukit Imajinasi, tidak boleh terlalu tinggi, tapi sedang dan cukup menonjol. Kemudian saya bahas garis-garis vertikal pada setiap jari. Di bagian yang paling bawah biasanya beliau mempunyai garis-garis vertikal 3, 4 atau 5, baik di jari kelingking, baik di jari tengah maupun di jari manis dan jari telunjuk. Ini menguatkan vitalitas pribadi pemimpin tersebut. Kemudian di ruas tengah demikian juga ada beberapa garis menguatkan vitalitas. Yang selanjutnya yang jarang ditemuin adalah garis vertikal di jari telunjuk dan jari kelingking. Itu menunjukkan bahwa beliau mempunyai kemampuan kepemimpinan yang sangat luar biasa, mempunyai kemampuan mengatur orang di jari telunjuk itu yang sangat luar biasa. Di jari kelingking beliau mempunyai kemampuan berdiplomasi yang sangat luar biasa. Demikian beberapa ciri dari dari 10 item, 10 gambar. Bila mana Anda atau seorang pemimpin mempunyai 75% dari beberapa tanda ini udah bisa dianggap sempurna. Jarang yang mempunyai ciri sampai 10 ciri ini. Demikian saya bahas kepemimpinan seorang pemimpin kaliber nasional, kaliber internasional, dari jalur politikus, dari jalur pengusaha, bahkan dari jalur birokrat. Demikian saya akhirin video ini. Episode kelima ini adalah bagian yang tidak menyambung dengan episode 4. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share ke teman-teman, jangan lupa untuk komen, dan terakhir jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.